Bapa kami yang bertata di surga, kembali sukacita siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh bangun dengan memuji menyembah Engkau setiap hari. Dan siang kembali kami beribadah kepadamu. Mengucap syukur kembali dan terima kasih atas nafas hidup hari ini. Kami boleh beraktivitas, boleh melakukan semua kegiatan kami dengan kasih dan penyertaan-Mu selalu. Kau lihat setiap apa yang kami buat, baik tersembunyi ataupun terlihat, semuanya tak ada yang tersembunyi bagimu. Karena Engkau adalah pencipta kami, Kau yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Mulia. Di dalam Kristus Yesus kami mengenal Sang Pencipta kami. Di dalam Kristus Yesus kami juga mengenal arti kasih, arti pengorbanan yang sesungguhnya, dan arti semua penciptaan di dunia ini. Kaulah kemuliaan dan kekuatanku ya Yesus. Engkau yang menyertaiku sepanjang hari-hariku, memberkati aku dalam segala keadaanku, baik suka duka senang sedih. Ada Tuhan yang selalu menyertai, memberkati, melindungi, menjaga, dan menguatkan aku di setiap pencobaan yang kulalui. Kau adalah kekuatanku selamanya ya Yesus. Saat ini kembali aku mau membaca Alkitab. Terangi hati dan jiwaku dengan Roh Kudus-Mu yang suci, supaya firman-Mu tidak berlalu gitu saja, melainkan hidup di dalam aku. Karena firman yang hidup yang kupercayai, harta terbesarku adalah Engkau, ya Yesus Tuhan dan Allahku. Terima kasih Bapa di surga, kuasai aku selalu dengan hidup, kebenaran dan cinta-Mu yang selalu menyertai aku, keluargaku, saudara-saudariku, semua makhluk yang berbahagia, semua umat manusia yang mencintai Engkau dalam roh dan kebenaran. Sejatinya terang-Mu adalah ilahi yang menyertaiku, yang memberikanku pengertian dan hikmat untuk firman-Mu, dapat mengerti memahaminya semuanya dalam Kristus Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab di siang menjelang sore ini terambil dari 1 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-18 dengan perikop persiapan untuk mendirikan bait suci. Terdapat juga di 2 Tawari 2 ayat 1 hingga 18 yang berbunyi demikian. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah tetapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang, Tuhan Allahku telah menawarkan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi nanti akan menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagi pohon-pohon miras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kaum tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena Ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu paras dan kayu sangbar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan menyekatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat yang kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh dia kasih di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau harus menyediakan makanan bagi seisi istana seberapa yang kau kehendaki. demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sangbar kepada Salomo seberapa yang dikehendaki. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuh. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan orang Rodi dari antara seluruh Israel. Maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. Ia menyuruh mereka ke Gunung Libanon. 10.000 orang dalam sebulan berganti-ganti. Selama sebulan mereka ada di Libanon. Selama 2 bulan di rumah.
Adoniram menjadi kepala roh. Lagi pula Salomo mempunyai 70.000 kulit dan 80.000 tukang pahat di rumah. Belum terhitung para mandul kepala Salomo yang mengepalai kerajaan, yakni 3.300 orang pajak yang mengawasi rakyat yang mengerjakan pekerjaan itu. Dan raja memerintahkan supaya mereka mengemas batu yang besar, batu yang mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu bara. Maka tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang-orang Gebal memahat dan menyediakan kayu jenggot untuk mendirikan rumah. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan merenungkannya siang dan malam. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Apa yang kami dengar dan baca kiranya juga menjadi hikmat bagi kami untuk dapat hidup di dalam Engkau. Karena seorang pilihan Tuhan seperti Salomo yang dari keturunan Daud bangsa pilihan ataupun orang yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu akan selalu diberkati dan selalu menjadi orang tersohor di seluruh dunia ini. Tidak ada yang seperti Salomo sampai sekarang, karena Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepadanya dalam banyak perkara. Tuhan memberkatinya, tetapi pada akhirnya juga dia bisa jatuh, tapi dia bertobat, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kami pertobatan yang sejati, supaya walaupun kami jatuh, kami mau mengakui dosa-dosa kami. Dan yang paling Tuhan benci adalah penyembahan di mana menyembah ilah lain yang tidak berkenan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, yaitu orang-orang yang menyembah patung, Baal, bahkan dewa-dewa yang tidak Tuhan kenal, yang tidak bisa menyelamatkan, yang tidak bisa mengasihi, bahkan Tuhan yang benar-benar laknat dan jahat di muka bumi ini, menyembah kepada orang-orang mati, menyembuhkan dengan pura-pura menjadi sembuh padahal sebenarnya tidak. Orang-orang yang hanya percaya kepada dongeng-dongeng dan juga kepada penyembahan-penyembahan berhala lainnya, itulah yang Tuhan benci, sehingga Tuhan akan menghukum semua orang yang tidak berkenan di hadapannya, yaitu penyembahan-penyembahan ilah lain yang tidak berkenan, yang tidak bisa menolong, menyelamatkan siapapun di dunia ini. Jika dia telah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, semuanya akan binasa. Tetapi ada satu kesaksian di seluruh dunia ini yang kami miliki, bahwa Tuhan Allah yang kami sembah adalah hidup dan benar-benar datang dari surga, yaitu firman di dalam Kristus Yesus yang mengasihi, menyelamatkan, dan menciptakan semuanya ada. Dan kami yang percaya berani bersaksi bahwa kami telah melihat, membuktikan, menyaksikan kuasa Yesus Kristus dalam hidup kami. Bukan hanya dongeng, perkataan, dan juga hal-hal lain yang tidak dapat dibuktikan, baik dengan sejarah, fakta, maupun kami alami sendiri dalam perjumpaan secara pribadi. Tidak ada yang lebih kami bisa percayai selain Engkau, karena Engkau bisa menjumpai kami secara pribadi, tak terbatas ruang dan waktu. Sekalipun di dunia ini, di semesta ini, banyak sekali penghujatan dan juga orang-orang tidak percaya, sehingga mereka meninggikan diri dengan menghujat Engkau secara luar biasa. Padahal yang kami kenal adalah Tuhan yang benar-benar mengasihi, yang datang ke dalam dunia ini, meninggalkan semua kerajaan-Mu di surga untuk mendatangi umat-Mu yang telah Kau ciptakan. Agar semua orang diberi kedamaian, keselamatan yang kekal, bukan hanya dengan cahaya terang ilahi yang kami lihat, tapi kami sudah mengenal siapa Engkau. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami untuk selalu setia sampai kepada kesudahannya. Sekalipun di dalam dunia ini kami seperti domba di tengah-tengah serigala yang siap menerkam kami kapan saja. Tetapi bagi kami Kristus adalah sejati, Kristus adalah keuntungan, dan Kristus Yesus adalah hidup dan mati kami. Semua yang telah percaya diberikan suatu penglihatan dan juga hal-hal yang tidak didapati semua orang di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus-Mu yang terang itu akan selalu menyertai kami sampai kesudahannya. Karena Yesus sendiri sudah berjanji akan menyertai dan selalu melindungi kami sampai segala sesuatu berakhir.
karena Engkau hidup dan Engkau datang dari surga, karena Engkau Maha Kasih. Begitu mulianya karyamu di kayu salib, sehingga semua orang yang mendengar berita ini dan sejarah dan fakta membuktikan semuanya bahwa Engkau benar-benar ada dan pernah ada di dunia ini, dan Engkau suatu saat akan kembali, dan kami anak-anak-Mu yang percaya tetap setia sampai selamanya. Sekalipun orang dapat membunuh tubuh kami, tetapi jiwa dan roh kami tidak akan pernah binasa, karena kami percaya ketika kebangkitan terjadi pada saat Yesus telah hidup kembali, kami juga akan dibangkitkan pada akhirnya. Kami yang percaya akan diberikan tempat dan upah yang besar, karena setiap pertanggungan jawab kami untuk iman yang kekal dan juga sejatinya kami menderita di dunia ini tidaklah melebihi apapun yang akan diberikan oleh Sang Bapa kepada kami. Engkau banyak memberikan kepada kami sesuatu yang tidak bisa didapatkan semua orang. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua yang percaya kepadanya dan juga ingin mengenal kasih karunia-Nya dalam keabadian Yesus Kristus. God bless you all. Immanuel, Tuhan memberkati Anda dan semua subscriber saya dimanapun berada. Berkatilah Tuhan para apologet-Mu, pekerja kerajaan-Mu di muka bumi, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga tergenapi semuanya dalam Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Immanuel.